perawatanmu, jamahanmu. Kerinduan kami untuk menyenangkan hatimu, sebab Engkau yang telah lebih dulu untuk menyenangkan hati kami. Ini kami orang-orang tebusanmu, ini kami umat pilihanmu, ini kami orang-orang kudusmu datang merendahkan diri di kakimu Tuhan. Kami memuji, menyembah, meninggikan namamu. Sebab itu biarlah urapanmu demi urapan itu ada bagi kami. Api kebangunan rohani bahkan kemuliaanmu melingkupi kami semua. Taruhkan roh puji-pujian atas mulut kami Tuhan. Dan biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Sehingga ada restorasi yang besar boleh terjadi dalam kehidupan kami. Lewat puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi semua para hamba-hambamu yang ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Bahkan semua jemaat, bahkan semua anak-anakmu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini. Bahkan ketika mereka membagikan atau ngajak nonton bareng teman-teman mereka yang lain. Mereka semua juga dilawat, diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersehati mengikat segala pekerjaan setan iblis roh jahat yang mencoba untuk mencuri damai sejahtera, mencoba untuk mengintimidasi anak-anak Tuhan, mencoba untuk menghalangi hadirat Allah dicurahkan. Kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lemparkan Engkau sampai ke tubir-tubir laut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan Allah yang dahsyat itu boleh terjadi bagi kami. Dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, kita berdiri. Saya undang semua jemaat berdiri. Kita akan bersukacita bagi Tuhan. Ada sukacita untuk Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Kita kemudian berkata, bila badai hidup menerpang, haleluya. Ada semua tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya.
apapun terjadi Tuhan selalu pegang tangan kita. Untuk itu firman untuk Tuhan, amin. Haleluya. Semua kau tak berdiri. Katakan dari awal, haleluya. Dia tadi terbang, haleluya. Biar ku
Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan sebagai dari pemilik Bapa. Mari Kau berkati tangan kami memberi. Kiranya Tuhan biarlah persembahan ini bisa mendukung pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Kita pujian berkata, kasihnya seperti sungai. Haleluya. Masih semangat untuk Tuhan, amin. Amin. Masih semangat untuk Tuhan, amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi dalam hati berdiri, kita memuji Tuhan, kita berkata, oh muliakan Tuhan, haleluya. Kalian semua berdiri, haleluya. Yang kaya di
selanjutnya akan kesaksian. Mungkin saudara ada yang bersaksi, waktu dan tempat kami persilakan. Tidak ada. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah di hari ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bersaksi atas cinta Tuhan terhadap saya. Puji nama Tuhan. Dari saya sakit, ibu melayani saya berdua di rumah dan saya berobat di Puskesmas Kanda. Saya mau berobat di situ. Puji nama Tuhan, dengan teratur saya minum sampai ini. Sekarang saya ada di semua karena Tuhan. Saya telah diberikan sama Tuhan dan saya mengucap syukur. Dan juga hari ini anak saya Peterson Case Mordecai Waroni berulang tahun hari ini dengan 19 tahun. Saya merasa sedih karena jauh dari anak saya, tapi saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan anak saya. Suatu saat saya akan bertemu dengan anak saya dan anak saya akan tinggal bersama-sama dengan saya seperti tahun-tahun kemarin. Dan juga saya mengucap syukur karena demi keponakan saya berulang tahun tanggal 3 kemarin. Dan ya itulah cinta kasih Tuhan terhadap kami keluarga. Saya mengucap syukur, itu saja. Terima kasih Tuhan berkati. Shalom. Haleluya. Tidak ada yang lain. Haleluya. Saya mau menaikkan satu pujian saja buat kita semuanya. Pujian ini yang saya ciptakan sendiri.
Kalau kita ada, kita akan mengangkat kemakmuran, mari sertakan hati kita akan punya berkata Yesus kau bangga. Kesetiaanmu terbukti.
kita pernah kecewa kepada Tuhan Yesus. Sebab jikalau kita kecewa kepada Tuhan Yesus, itu sangat berbahaya, saudaraku. Itu yang membuat kita tidak percaya kepada Dia. Sekalipun doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, percaya saja ada waktu yang terbaik, ada waktu yang terindah dari Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Amin. Khususnya engkau yang ikut CPNS, belum lulus dalam tahun ini, tahun depan ada, tahun depannya ada. Terus berharap kepada Kristus. Amin. Amin. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau bersaksi terlebih dahulu, saudaraku. Hari Kamis lalu ada masalah yang kita hadapi di sini. Saya pada waktu itu berdoa jam 2:30 pagi hari Kamis itu, saudaraku. Saya sudah masuk dalam hadirat Tuhan. Pokoknya sudah masuk betul, sudah sampai menangis dalam pujian penyembahan itu, saudaraku. Tetapi tiba-tiba saya dengar pintu kios ada yang buka. Wah. Karena kan sunyi toh, kalau jam 2:30 pagi itu kan sunyi. Lalu saya diam sejenak di dalam penyembahan saya. Tetapi hati saya terdorong untuk pergi lihat dan gitu. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya putus dulu doa saya harus lihat. Lalu saya buka mata, saya tanya Lita, itu suara kios ya? Iya. Saya pergi lihat. Dan ketika saya mau buka pintu, saya sengaja ketuk pintu ruko ini. Saya buka sedikit, ada celah pintu ruko. Tiba-tiba ada lewat satu orang. Oh iya betul, ayah buka. Lalu saya kasih bangun Bapak Jire, ayo bangun cepat, ada orang yang buka kios. Dan semuanya bangun. Dan memang pintu kios ini gemboknya sudah rusak, pintu ruko ini gemboknya sudah rusak. Lalu kita paksa, ayo keluar, jangan keluar. Pencuri tidak akan pernah datang dengan tangan kosong. Pasti dia datang benda tajam dan pasti dia mati. Gak lama kemudian lewat lagi satu orang lagi. Oh berarti mereka dua, saya bilang. Akhirnya mereka intip dari bawah. Kebetulan ada lubang-lubang pintu ruko ini. Dan mereka lihat pintu kios memang sudah terbuka. Lalu Lita paksa lagi. Ayo sudah keluar sudah. Biar kita kejar. Tidak. Pakai hikmat, saya bilang. Terlalu berani itu tidak baik. Tapi pakai hikmat ya. Kau pikir itu orang tidak menunggu di luar. Dia menunggu. Dia bawa senjata. Begitu kau keluar, kau ditusuk, dia masuk ke rumah. Dia pikir kita simpan uang banyak di sini. Kau bilang apa? Telepon Bapak Thomas. Hari telepon Bapak Thomas. 2 kali panggilan kah? 3 kali kah? Berapa kali kah? Langsung ada cerita, ada orang yang bongkar kios. Dia datang langsung dengan parang, betul. Kepergok lah di sini. Ya betul, dia menemukan itu. Kepergok dengan Bapak Thomas, dengan bawa parang. Dan karena memang Bapak Thomas agak langsing sedikit, jadi susah dia kejar pencuri itu. Larinya kalah, alias gemuk maksudnya. Langsung belok dia masuk di rumah BTN ini kan, yang di dekat jembatan ini. Tetapi kita tahu ciri-ciri orangnya. Kita tahu, saya tahu, Bapak Thomas juga tahu. Dan kemarin dia datang, ya pura-pura mau main wifi lah. Saya tidak tahu dia apakah hanya mau pelajari situasi kembali kan atau bagaimana. Biarkanlah Tuhan yang tahu dan kita tetap berdoa. Dalam situasi seperti ini kita bisa memaklumi banyak kekurangan karena Krismen ya. Tetapi hendaklah anak-anak Tuhan tidak melakukan hal yang seperti itu. Seperti apapun sulitnya kehidupan, anak-anak Tuhan dilarang mencuri. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan mencuri. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bertahan dalam segala sesuatu. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah saudaraku, hari ini kita belajar tentang mengenal suara. Dari Yohanes pasalnya yang ke-10.
kita belajar mengenal suara. Kalau saudaraku telepon ke nomor HP-nya Bapak Thomas, dan mungkin Bapak Thomas lagi ada di rumah, lalu yang angkat itu bukan Bapak Thomas tetapi istrinya, saudaraku pasti susah membedakan ini suaranya istri atau suaranya Bapak Thomas, karena mirip suara mereka berdua. Iya, mirip. Saya pernah terkecoh. Saya pikir itu Leli, ternyata Bapak Thomas. Saya pikir itu Bapak Thomas, ternyata Leli. Mirip betul. Dan memang suami istri itu harus begitu. Lama-lama bukan hanya suaranya yang mirip, orangnya pun mirip. Kalau saya telepon dia, itu dulu-dulunya begitu ada yang angkat, halo, saya apa dulu, mainkan dulu apa namanya nikah, perekam di dalam telinga, di dalam saraf-saraf saya ini, saya membedakan, oh ya, ini Bapak Thomas. Lama-lama saya jadi hafal yang mana suaranya Bapak Thomas, mana suaranya Leni. Kalau seorang orang tua 10 anaknya, pasti dia tahu membedakan suara masing-masing anaknya yang udah jadi mama, betul tidak? Betul tidak? Betul. Kalau nggak percaya, engkau sebagai anak tanya orang tuamu, mama, kalau saya telepon, mama tahu nggak bedakan suara saya atau suaranya Tika atau suaranya siapa? Pasti orang tua bilang tahu. Itu hubungan orang tua dengan anak, apalagi hubungan kita dengan Bapa. Bapa di sorga kenal suara kita. Kalau sampai kita tidak kenal suara Bapa, berarti kita ini anaknya siapa? Tetangga. Beberapa hari yang lalu, saudaraku, siang-siang hari ini, kami ada tiduran santai lah di sana. Mama Jire sambil ngayun anaknya, saya tiduran di tempat tidur dengan Lita, dengan Jire main HP. Ini siang hari loh. Tiba-tiba ada suara, langsung lompat Jire, ya. Lita juga langsung lompat, ya. Nggak lama kemudian, langsung Lita juga bilang, dua lari keluar. Jire duluan buka pintu, datang Mama Jire bilang, emang ada pembeli kah? Tahu kayaknya nggak ada. Begitu nyampe di luar, Lita lihat tulang dia, ternyata kambing. Saya bilang kambing yang ngeprank. Oh, aduh, kasihan. Biasanya kan kalau orang yang ngerjain kita kan masih enak. Lalu saya bilang, kalau seandainya itu saya tadi, begitu saya kambing yang nggak ada, saya nggak akan mau bilang itu kambing. Saya bilang aja, nggak ada yang dia cari. Dia mengikuti nadanya kambing itu. Kedua kali, tidak tahu membedakan suara kambing itu atau suara manusia. Saudaraku, kita harus tahu membedakan suara iblis kah atau suara Tuhan. Amin. 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 Kalau saudara datang ke sini, pintu ditutup, saya ada di dalam, saudara bilang, "Shalom." Saya pasti tahu itu suara siapa. Kalau saya tidak kenal, hati-hati. Yang awal-awalnya saya kenal suara itu, tiba-tiba saya tidak kenal lagi, hati-hati. Dan kiranya jangan ada sampai seperti itu ya. Karena itu terjadi beberapa kali di sini. Itu terjadi. Saudara, kalau kita memiliki hubungan baik dengan Bapa di sorga, kita tahu membedakan suara Bapa atau suara Tuhan atau suara hantu. Amin. Amsal bilang, disangka jalan lurus, ternyata jalan menuju maut. Disangka itu nasihat yang baik, ternyata nasihat membawa kepada maut.
Mari kita buka di dalam Yohanes 10. Sebenarnya kita mau baca satu perikop ini, tetapi kita ambil ayat-ayat yang akan kita bahas saja. Ini mengenai gembala yang baik. Kita akan melihat di dalam ayat 3, Yohanes 10 ayat 3, sama-sama kita baca dulu. 1, 2, 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Yang dimaksud dia adalah gembala. Penjaga membukakan pintu bagi dia, bagi gembala yang akan masuk. Dan tadi di sana dikatakan domba itu mendengar suaranya. Angkat dengan jujur tanganmu. Siapa di antara kau yang jadi domba? Lama sekali. Saya domba. Angkat tangan. Coba sekali lagi. Yang merasa diri sebagai domba, merasa diri sebagai hamba. Sedikit sekali jadi hamba ini. Yang merasa diri jadi domba, jadi hamba. Tidak semua juga. Jadi jemaat, kita ini jadi domba, kita jadi hamba, kita jadi jemaat. Walaupun saya gembala, tapi saya domba. Karena saya dombanya Tuhan. Walaupun saya gembala, tapi saya hamba. Kita ini semua hamba. Tuhannya siapa? Tuhan Yesus. Tadi dikatakan domba itu mendengar suara. Arti kata mendengar, bukan mendengar, mendengar. Coba dibaca ayat 3 tadi. Domba-domba mendengarkan suaranya. Ya, mendengarkan dengan mendengar beda. Betul? Betul. Mendengar dengan mendengarkan beda. Mendengar itu begini. Jire, ya mak. Tapi dia, iya mak. Tapi dia. Kalau mendengarkan, jire, ya mama. Itu mendengarkan. Amin. 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 Kita sering seperti itu. Sering. Tiap hari. Tiap hari. Ya, jujur saja. Jadi terkadang kita ini tidak introspeksi diri. Kita suruh keturunan atau anak-anak kita supaya mendengarkan, kita sendiri tidak mau mendengarkan. Jadi gambaran kita lah anak-anak itu. Jadi supaya gampang berubah anak-anak itu, kita yang harus berubah dulu. Kita menjadi domba yang mau mendengarkan, bukan hanya mendengar. Kalau kita sudah menjadi contoh dilihat anak-anak, drastis secara otomatis anak itu berubah. Jadi ini kita suruh dia berubah, kita nggak mau berubah. Dengan alasan kan Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Itu Tuhan Yesus, kita bukan Tuhan Yesus. Kita harus berubah, amin. Amin. Jangan kita menjadi orang yang egois. Kita harus menjadi domba yang mendengarkan. Bagaimana bisa kita mendengarkan suara gembala agung kita, sedangkan suara gembala yang di bumi ini aja kita tidak mendengarkan. Gembala yang dilihat oleh mata saja kita tidak mau dengar-dengaran, apalagi yang tidak dilihat mata. Bagaimana mungkin? Dan saya percaya semuanya di sini domba yang mau mendengarkan. Amin. Yang tidak mau mendengarkan itu di sana sini. Amin.
Iya. Berarti di sini ada dong mama. Tadi di sini, amin. Di sana sini, amin. Berarti di sini ada juga ya, ngaku. Ya, mendengar belum tentu melakukan, tetapi yang mendengarkan itulah yang melakukan. Lalu tadi di sana dikatakan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Memanggil dombanya masing-masing menurut namanya. Tahu nggak itu artinya apa? Mendoakannya satu persatu sesuai dengan nama. Lalu bagaimana Ibu Pendeta kalau jemaat itu sampai ribuan? Ayo, bagaimana kalau jemaat itu sampai ribuan? Bisa nggak disebutkan namanya sama hamba Tuhan itu? Kalau memang itu hamba Tuhan jujur, dia menjadi seorang hamba Tuhan yang baik. Bisa. Caranya bagaimana? Dibagi. Berapa orang hamba Tuhan di dalam? Khusus untuk wilayah ini, kau yang mendoakan. Khusus wilayah sana, kau yang mendoakan. Khusus wilayah sana, kau yang mendoakan. Khusus wilayah ini, gembala yang mendoakan. Begitu kalau yang ribuan jemaatnya. Tapi kalau masih ratusan, masih bisa pendetanya yang doa. Mungkin dibagi dua, pagi setengah, sore atau siang yang setengahnya lagi. Begitu. Dipanggil satu persatu, didoakan, disebut namanya, dan di dalam doa itu nanti Tuhan akan bicara bagaimana orang yang sedang didoakan itu, ada apa dia, bagaimana hatinya, bagaimana pikirannya, bagaimana keadaannya. Tuhan bicara kepada dia di dalam doa itu. Dan engkau sebagai gembala di dalam keluarga, sebagai orang tua kan engkau gembala. Yang penggembalakan siapa? Anak-anakmu. Apakah kau menjadi gembala yang baik untuk anak-anakmu? Suami istri, apakah menjadi gembala yang baik untuk anak-anakmu? Adakah kau sebutkan nama-namanya di hadapan Tuhan satu persatu? Atau engkau tinggal tidur? Siapa yang menumpangkan tangan atas anak-anaknya semalam di rumah kita itu? Iya, 10 orang anaknya. Setiap malam dia datang di kamar tidur masing-masing, lupain tangan, doakan. Orang tua harus begitu, supaya anak-anak ini juga berubah. Memanggil artinya adalah menyebut, mendoakannya, memperhatikan keadaannya, dan menuntunnya. Menuntun artinya adalah membimbingnya, mengajarinya. Bukan hanya mengajari tentang firman Allah, bukan hanya mengajari tentang firman Allah, tetapi dia juga harus mengajari bagaimana cara hidup bermasyarakat, bagaimana cara untuk bekerja. Suatu ketika waktu saya masih di Nabire, saudaraku, ini tahun 2011. Waktu itu memang kami sudah ada di sini, tetapi saya harus pergi kembali ke Nabire ambil motor. Karena motor waktu itu masih tinggal. Lalu saya pulang kembali ke Nabire, lalu mengurus surat jalan motor ini ke Samsat Nabire. Dan ada seorang ibu, dia guru SD di Jayapura ini. Saya kenal dia. Ketemu di kantor polisi. Saya lihat nih, ibu ini kan di Jayapura. Lalu saya sapa dia, ibu bikin apa di sini? Bukankah ibu tinggalnya di Jayapura? Aduh ibu pendeta, saya ada masalah. Apa masalahmu? Kenapa sampai di sini dia? Anak yang pertama laki-laki, kan dia sekolah di sini. Terus dia kecelakaan, baku bonceng.
Yang dia bonceng itu orang apa? Orang Makassar. Lalu kecelakaan dengan siapa? Dengan masyarakat di sini, teman satu sekolahnya. Terus itu orang yang temannya kecelakaan itu kakinya patah. Terus minta denda. Terus yang orang Makassar itu bagaimana? Meninggal. Terus tidak minta denda. Baru yang minta denda siapa? Yang orang di sini. Oh. Gak lama kemudian kayaknya lagi ada pendeta. Pendeta ini saya kenal juga. Lalu saya sapa, nih Bapak Pendeta. Bapak Pendeta bikin apa di kantor polisi? Ibu ini jemaah, anaknya kecelakaan. Anaknya itu jemaah di tempat saya. Oh, puji Tuhan Bapak, saya bilang. Puji Tuhan Bapak. Ibu ini saya kenal. Dia guru. Suaminya tentara tapi sudah almarhum di Jayapura. Anaknya pemuda di tempat Bapak pelayanan. Bapak tolong sudah bicara dengan masyarakatnya Bapak. Tidak bisa Ibu Pendeta. Loh kenapa? Karena kan firman Tuhan yang bilang. Bilang apa? Waktu 5.000 orang datang mengikuti Tuhan Yesus, lalu murid-muridnya bilang, suruhlah mereka pulang. Tuhan Yesus bilang apa? Berilah mereka makan, karena mereka lapar. Nah jadi ini saya nggak bisa larang, karena mereka lapar. Jadi mereka yang tuntut untuk mau bayar denda yang harus dibayar. Saya kaget. Saya kaget saudaraku. Saya kaget, saya diam. Saya diam. Di dalam dia salah mengartikan firman Allah. Tidak perlu berargumentasi di sini. Saya pikir, oh ya sudah Bapak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena kan mereka lapar, makanya mereka minta denda. Tidak. Kan itu arti firman Allah. Artinya adalah 5.000 orang yang lapar itu memang betul. Artinya adalah kalau ada jemaat yang memang tidak mampu, kalau ada memang jemaat yang membutuhkan uang, kita kasih dia pancing, bukan ikan yang kita kasih. Kalau kita sudah kasih pancing, terserah dia mau pancing yang besar kah, yang kecil kah. Ngerti gak maksud saya? Ajari dia bekerja, berikan dia pekerjaan. Itu maksudnya, beri dia makan. Akhirnya kami berdoa. Ibu, kelihatan gak sih? Tidak ada yang bisa menolong ibu di sini kecuali Tuhan. Kita berdoa saja, saya bilang. Anakmu di mana? Disembunyikan. Di mana? Di kantor Korami. Oke, baik. Kita berdoa. Kami doakan. Karena yang diminta 150 juta. Bukan meninggal. Sementara yang meninggal orang Makassar ini nggak bilang apa-apa, namanya kecelakaan. Siapa yang mau? Sementara anaknya ibu ini kakinya pahanya patah. Kami berdoa. Kiranya dapat pertolongan. Puji Tuhan. Salah satu dari orang yang di Korami itu yang menolong. Sehingga denda itu hanya dibayar 50 juta saja. Saudaraku, menuntun artinya mengajari, membina, atau gereja mengadakan pembinaan. Amin. Amin. Mengadakan pembinaan. Bagaimana caranya bekerja? Bagaimana caranya mendapatkan uang? Dibina. Itu sebabnya sekolah-sekolah teologi sekarang ini banyak yang mengajarkan di sana bukan hanya mempelajari firman Allah, tetapi mereka yang kuliah di sana diajari bagaimana cara berkebun, diajari bagaimana cara beternak ikan, beternak ayam, beternak babi dan lain sebagainya. Karena apa? Kalau mereka sudah selesai pendidikan, kalau ditempatkan di pelosok, mereka bisa makan dengan keahlian yang ada, bercocok tanam kah, beternak kah. Di samping itu juga dia bisa mengajari jemaat bagaimana cara bertani, bagaimana cara. Ini seperti yang kita lakukan di Kuenter sana lah, pemberdayaan, menuntun, mengajari, membina. Itu yang kita cari. Amin. 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 Itu bukan berarti mendukung seperti yang saya katakan tadi. Itu sudah salah, terbalik. Yang ke ayat keempat kita lihat.
ayat 4, satu orang baca yang kuat. Jika semuanya Jika dombanya semua dombanya jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. saya tertawa dulu Pak ya. Bapak terlalu serius sekali. Diulang tetap salah, diulang tetap salah. Itu karena Bapak terlalu serius. Ya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jika semua dombanya telah dibawa, dia berjalan di depan mereka dan domba itu mengikuti dia. Seperti bersungguh-sungguh. Seperti bersungguh membaca. Coba yang jelaskan. 1, 2, 3. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Kita harus bisa membedakan suara Allah. Jikalau kita menjadi domba yang baik, jikalau kita menjadi domba yang benar, kita harus bisa membedakan antara suara Tuhan dengan suara hantu. Suara hantu kayak yang berbisik di telingamu itu, kalau suara hantu nggak pernah salah. Tapi kalau suara hantu nggak pernah benar. Suara Tuhan yang nggak pernah salah. Amin. Saya teringat ketika masih ada di Sumatera pelayanan di Panipahan yang saya katakan itu di atas laut. Ini bangunan gereja. Sebelah kiri ini kami tidak ada bikin bangunan apa-apa. Jadi kalau ada perahu jemaat yang pulang dari ambil ikan, mereka ikatkan di kayu nimbung namanya untuk sandar di situ. Nah, lama kelamaan akhirnya jadi banyak perahu-perahu yang ikut sandar di situ. Lalu pas saya lagi di kamar ini, ada orang nelayan yang pulang dari laut ikut-ikutan untuk sandarkan kapal di situ. Lalu mereka naik dan saya dengar bilang begini salah satu di antara mereka, besok kan hari Minggu, kita ibadah kah? Lalu yang satu temannya bilang begini, untuk apa kita ibadah? Toh juga nasi bukan datang dari gereja, tetap juga uang nasi datangnya dari Priuk. Kalau kita nggak berjalan ke laut, mana kita dapat apa-apa? Kalau kita nggak pergi nangkap ikan ke laut, kan nggak ada uang. Tidak ada uang untuk beli beras, bukan dari gereja. Jadi untuk apa kita ke gereja? Ke gereja itu bikin rugi. Kita harus bawa uang, bawa persembahan, kembalikan per bulan, kan rugi. Itu suara hantu apa suara Tuhan? Suara hantu. Itu yang saya maksud tadi. Harus bisa kita membedakan suara Tuhan kah atau suara hantu. Jadi kalau sampai ada suami atau istri di rumah berkata, nggak usah kembalian dari Tuhan, nanti dulu, susu anak lebih penting, itu suara hantu. Betul apa benar? Betul apa benar? Benar. Ya. Iya. Mama pengalaman nih? Mama juga pengalaman. Iya. Betul. Iya. Biasanya seperti itu. Berkati tidak susu. Nanti sudah, susu anak itu sudah habis. Mau kembalikan per bulan besok sudah, kita mau bayar double. Mana? Nggak mungkin. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun mau bayar double. Dari mana? Itu yang membuat kita susah. Kita tidak lagi menjadi domba yang baik, tetapi menjadi domba yang baik untuk hantu. Karena suara hantu yang kita dengar. Saudara dengar nggak khotbah waktu ibadah pagi? Yang punya besok, jangan pakai datamu untuk yang lain, pakai datamu untuk dengar khotbah. Kemarin pagi kan itu tentang Adam dan Hawa. Kalau ada dosa besar dan dosa kecil di bumi ini, berarti
Dosa yang dilakukan Hawa itu dosa kecil. Kenapa? Karena hanya makan buah kok. Dia nggak membunuh, nggak merampok, hanya makan buah. Berarti kan dosa kecil, betul nggak? Karena kan Tuhan sudah bilang jangan makan buah itu. Tetapi datang iblis yang baru dia kenal, datang ular yang baru dia kenal. Kau makan saja. Kau tidak apa-apa. Kau tidak akan mati. Kau akan punya ini apa? Pengetahuan. Kau akan bisa melihat mana yang baik mana yang buruk. Perkara kecil kok makan buah. Tetapi justru dosa yang kecil itu yang membuat dia terusir dari Taman Eden. Dan dosa yang kecil itulah yang mendatangkan malapetaka sampai kepada keturunannya, sampai kepada kita. Dosa yang kecil itu tadi. Kenapa dosa yang kecil itu? Dosa yang kecil itu adalah perkara dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia lebih percaya kepada iblis. Dia lebih percaya kepada iblis. Dia lebih menuruti apa kata iblis. Dia tidak mau dengar-dengaran apa kata Tuhan. Itu adalah ciri-ciri bukan dosa yang baik. Itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Suara Tuhan kita tidak dengar, tidak kita lakukan, tetapi suara hantu, bisikan-bisikan hantu kita dengar, lebih percaya kita kepada Dia. Untuk apa bangun jam 5? Udah nggak usah capek ngantuk. Untuk apa doa jam 5? Tidur saja ngantuk, capek. Tahu juga doa yang kemarin dulu, udah sampai 1 tahun juga doamu belum dijawab. Tidur sudah. Terjadi? Terjadi? Sampai kau berkata capek berdoa, berdoa lagi, bosan, jenuh. Siapa yang lebih kau turuti? Setan. Berarti bapakmu setan. Berarti engkau anak setan. Kalau engkau lebih menuruti, lebih mendengar apa kata setan, berarti kau anak setan dan bapakmu setan. Kau dengar baik-baik. Bagaimana Allah tidak marah terhadap engkau? Dia yang memberikan kehidupan. Dia yang menolong engkau ketika ada masalah. Dia yang menyelamatkan engkau. Dia yang menyembuhkan engkau. Tetapi lebih menuruti apa kata setan. Betul? Betul tidak? Lebih mendengar, lebih percaya kepada setan. Kalau engkau menjadi domba yang baik, perkataan setan kau buang. Pikiran-pikiran dari setan itu buang. Jangan berikan hati dan pikiran untuk setan, tapi berikan pikirannya untuk Tuhan. Biarkan dia ada di tempat posisi yang paling utama, yaitu pikiran kita dan hati kita. Amin. Balas dendam itu pikiran siapa? Setan. Membalas caci maki dengan caci maki itu suara setan. Membalas amarah itu suara setan. Pokoknya itu suara setan. Simpan dalam hati itu suara setan. Dendamku sampai seumur hidup itu suara setan. Tapi mari menjadi domba yang baik. Jangan pernah mau mendengar intimidasi atau saran dari setan. Jangan. Menjadi domba yang baik. Kenal suara Tuhan. Seperti pujian berkata, oh Tuhan, jelikan mataku untuk mengenalmu dengan benar. Oh Tuhan, bukakan hatiku untuk menerima pengajaran-Mu. Ku mohon roh hikmat dan wahyu untuk mengenal kebenaran firman-Mu. Anak domba yang tersembelih, mempelai pria yang mengasihiku. Aku mengenal
dia secara pribadi. Angkat tanganmu, betul? Kalau engkau mengenal dia secara pribadi, engkau tahu karakternya, engkau tahu apa maunya, engkau tahu isi hatinya, bahkan sampai denyut jantungnya pun engkau tahu. Kalau betul kita mengenal dia secara pribadi, kita lakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang hantu mau. Ya, kalau mengenal secara pribadi, lakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang hantu mau. Amin. Amin. Kenal dia secara pribadi. Selanjutnya, ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita baca. Ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Artinya adalah, jangan percaya kepada yang lain. Percaya hanya kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus jalan keselamatan dan kehidupan. Amin. Suatu ketika saya diundang khotbah di Seruni. Ini peristiwa tahun 2011, saudara. Lalu ini jemaat kebanyakan orang-orang pendatang, jemaatnya. Gembalanya pun orang pendatang. Itu gereja besar. Saya ada di sana hampir 2 minggu, saudara. Lalu ada jemaat yang melahirkan. Lalu hamba-hamba Tuhan semua dipanggil untuk mendoakan dia di rumah sakit. Lalu melahirkanlah dengan normal. 1 minggu kemudian, hamba-hamba Tuhan ini diundang untuk datang ucapan syukur, makan di rumahnya. Ya, makan di rumahnya. Kami ada 15 orang hamba-hamba Tuhan ini, termasuk gembalanya juga tuh. 15 orang kami datang ke sana. Dari rumah, dari pastor saya nggak makan, lapar betul. Dalam hati aku juga nanti makan di sana kok. Ini kan diundang untuk ucapan syukur, untuk makan kan gitu. Sesudah berbincang-bincang ringan, baru kami diajak untuk makan bersama. Lalu ketika teman-teman hamba Tuhan lain makan, saya lihat yang diangkat memang sih daging ayam kampung dimasak, apa namanya itu? Masak sop, masak kuah. Masak apa namanya? Masak sop. Tetapi saudaraku, saya bingung. Ini dagingnya di mana semua? Kok tinggal tulang-tulangnya? Nggak ada dagingnya, tulang-tulang semua. Saya korek dari bawah ke atas. Ini daging. Ini tulang-tulangnya semua. Apakah yang keluarga ini yang makan dagingnya semua? Lalu yang punya rumah bilang, "Ibu Pendeta, ayo makan Ibu Pendeta, karena sedikit sekali makan." Dalam hati kok kira saya kucing kah? Kalau di tanah Batak, apalagi namanya hamba Tuhan, jangan hamba Tuhan, tamu yang datang, kasih dia makan tulang-tulang daging begitu, wow, jadi buah bibir kalau di sana. Gak tau sopan, kasih tamu makan kok dengan tulang-tulang. Apalagi hamba Tuhan, kok dikasih makan dengan tulang-tulang. Sampai hari ini saya ingat betul itu, saudara. Lalu selidik. Oh iyo, kata Lita kemarin. Baru kemarin saya tanya, kalau suku itu memang begitu. Kalau ada ucapan syukur mereka, berapa orang yang udah meninggal dari leluhur mereka? 1 piring 1 orang. Kalau 4 orang, daging-dagingnya itu semua 1 piring 1 orang. Pantesan untuk orang mati semua dagingnya, tulang-tulangnya sama yang hidup. Kurang asam saya pikir. Masa lebih menghargai orang mati daripada orang hidup? Baru diantarkan ke kuburan, ada yang diantarkan ke kuburan, ada yang disimpan di lemari, nanti 3 hari kemudian baru dibuang. Daging-dagingnya semua, iya. Kalau 4 orang dari leluhur yang meninggal, ya 4 orang, 4 piring. Dagingnya semua kurang asam. Hamba Tuhan dihargai dengan sepiring tulang. Yang datang mendoakanmu, orang mati bisa berbuat apa? Jangan pernah percaya kepada Allah. Amin. 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 Jangan percaya kepada Allah. Oh, dia kan sebagai pendoa syafaatnya kita yang masih hidup. Kapan menjadi pendoa syafaatnya? Dia sendiri belum tentu masuk surga.
syafaat. Di bumi waktu dia hidup aja nggak pernah doa, apalagi di surga, apalagi kalau dia sudah meninggal di alam baka sana, kapan mau berdoa? Itu pandangan yang salah. Itu pandangan yang salah, saudara. Selama hidupnya saja nggak pernah mau berdoa, apalagi sesudah meninggal menjadi pendoa syafaat. Ini bagus ya. Nauin. Hidupnya saja nggak pernah berdoa, apalagi kalau udah is dead. Saya juga doa syafaat. Itu namanya penyembahan berhala. Jadi hanya Tuhan Yesuslah pintu. Tidak ada pintu yang lain. Jalan ke Roma boleh-boleh saja banyak, tapi jalan ke surga hanya satu. Siapa? Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Di Yesus. mana tertulis? Yohanes 14 ayat. Iya. Siapa bilang ayat yang itu? Iya betul ya. Nah, coba baca. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, dia itu. Bukan arwah leluhurmu. Gak ada itu. Salah. 100% salah. Amin. Iya. Ini seumur hidupnya nanti berapa kali ucapan syukur harus kasih makanan sama arwah. Oh Tuhan, sampai kapan? Bahaya betul itu. Hanya satu pintu. Jadi kita sebagai domba yang baik harus mengenal pintu ke surga itu siapa? Yesus. Jangan salah masuk. Jangan melompat lewat jendela. Melompat lewat jendela itu gak baik. Itu turunannya siapa? Iya, turunannya iblis. Bukan saya yang bilang ya. Saudara bilang. Ayat 14. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Betul. Betul nggak kata dia? Ayo, halo, kan tadi domba-dombaku mengenal aku. Domba yang merasa diri domba, coba angkat tangan. Yang merasa diri domba, oke, betul mengenal dia? Betul. Betul mengenal dia? Betul. Oke, baik. Saya mau kasih contoh cara mengenal. Tidak iklan, kenal saya, betul. Nama saya siapa? Oke. Tanggal lahir, bulan, tahun. 11. Nah, 02 tidak betul 68. dia mengenal saya. Kalau mengenal sampai perkara yang kecil pun dia harus kenal. Bukan hanya tanggal lahir, bulan, tahun, sampai makanan kesukaan saya pun harus dia tahu. Minuman kesukaan saya pun dia harus tahu. Apa yang saya tidak suka, makanan dan minuman pun dia harus tahu. Seperti itulah caranya kita mengenal dia. Kita harus tahu kesukaannya itu apa. Kita harus tahu apa yang dia tidak suka. Jangan engkau bilang, oh saya kenal dia, seperti yang di kalender-kalender itu toh, ada model rambutnya di bob. Enak aja. Itu hanya halusinasi seorang Pelukis. Iya. Nah, kalau nanti pelukisnya orang China, dibikin nanti gambarnya Yesus makannya sipit. Maka sampai ajaran gereja Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus sudah datang dengan bentuk seorang wanita dan dia sudah kawin, tinggal di manakah? Cina. Enak aja. Ajaran sesat itu. Kalau benar-benar kita mengenal Yesus, kita harus tahu di mana dia akan menjejakkan kaki. Jangan seperti gereja yang saya katakan tadi. Dia sudah datang kedua kalinya dan dia datang dalam rupa wanita dan dia sudah menikah. Ajaran sesat. Dan tinggal di negeri Cina. Wah.
Kalau tinggal di negeri Cina kenapa ada corona? Makanya saya kalau kadang-kadang kalau saya sudah buka Facebook, buka grup yang ada di Facebook itu saya repot saudaraku. Banyak sekali ajaran-ajaran gereja Tuhan di sana. Saya keluar saya blokir. Besok ada lagi blokir. Kerja saya tiap hari mau blokir. Ada lagi. Kalau kita benar-benar menjadi domba, Tuhan Yesus ketika Dia datang menjejakkan kaki di mana? Disentani. Karena kalau disentani. Di mana? Israel. Iyo di Israel itu di mana Bapak? Di Bukit Zaitun. Itu. Dan Dia akan datang menyongsong kita di awan-awan. Sebagai domba yang baik, no, surat cintanya itu baca no, sampai melotot. Itu akan terekam di sini saudaraku. Akan terekam walaupun kita tidak hafal di mana pasalnya, ayat berapa, tapi kalimatnya itu terekam di sini. Kenapa saya katakan begitu? Iya. Saya membaca Alkitab ini sampai selesai waktu tahun 90-an, $1 Pak. Waktu tahun 90-an. Saya baca ini semua 2 kali. Jadi itu terekam di sini. Lalu ketika saya kalau baca Alkitab, Roh Kudus nanti akan pimpin dukungan ayat itu, ambil kalimat yang begini, langsung ting masuk. Iya, di mana ayatnya itu ada. Tinggal saya nanya aja sama guru blogger, guru, firman Tuhan yang begini di mana? Oh, kadang-kadang dia jawab lagi apa? Lagu apa itu katanya? Kok balik dia nanya saya pikir. Ulang lagi tanya. Dia jawab, betul. Jadi terekam di sini saudara. Domba yang baik, rekamlah segala yang baik. Amin. 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 Itu saya sudah umur 20-an saudaraku, masih bisa terekam dengan baik. Apalagi kalau usia segini, memorinya dia masih belum full, masih gampang dia mengingat. Kenapa saya katakan masih gampang dia mengingat? Semua dia ingat. Waktu ulang tahun dia kemarin selesai, dia bilang, Oma, kakak enak sekali Oma. Kenapa? Iya, tiap tahun kakak ulang tahunnya dirayain. Waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, waktu umur 4 tahun kakak di sini kala itu dirayain juga. Sekarang di sini terekam dengan baik. Jadi jangan pernah ajarkan yang salah kepada anakmu, itu akan terekam dengan baik dan itu akan dilakukannya. Amin. Satu contoh. Gak apa-apa saya bikin contoh Injil. Dia punya adik toh. Kalau sekiranya saya sebagai orang tuanya, ini saya. Contoh ini menjadi bahan perebutan. Saya lah mamanya, jadi bahan perebutan dengan untuk adiknya. Saya tinggal bilang sama adiknya gini, nah, baru ganti. Kau kan adik harus tunduk kepada kakak. Gak boleh begitu. Kasihan ayah. Lalu sama kakaknya bicara juga, supaya masing-masing tahu bagiannya. Kakak sebagai adik, sebagai kakak, boleh dong kasih untuk adik. Amin. Jadi tahu dia, oh iya tugasku sebagai kakak harus begini. Yang adiknya, oh iya tugasku sebagai adik begini. Jangan bilang, ngalah kau kakak, ngalah kau kan kakak, dia masih adik. Nanti dia terang, oh iya kan aku adik. Berarti semua orang harus ngalah, aku adik. Aku adik. Semua harus ngalah. Harus ngalah gak boleh, gak aneh apa? Yang kena siapa? Kakaknya yang dipukulin terus. Akhirnya kakaknya apa salahku? Nah itu. Sampai besar itu aman terbawa. Kecil teranjak-anjak, besar Tak bawa-bawa. Iya, itu tidak salah pribahasa. Ajarkan yang baik. Ajarkan bagiannya masing-masing. Bukankah Tuhan juga begitu? Bagian kita ada, bagiannya Tuhan ada. Amin. 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 Bagaimana kalau nanti kita bilang, Tuhan kau kan bapak, aku kan anak, aku kan gak ngerti apa-apa. Berarti
kita punya bagian. Anak-anak pun begitu. Kakak punya bagian, adik juga punya bagian. Diingatkan berdoa, amin. Itu supaya mereka terdidik kasih sayang, terekam dengan baik di otak. Sebagai domba yang baik, mari rekam yang baik-baik saja. Jangan lakukan yang tidak baik. Ayat terakhir. Biasanya kalau ayat terakhir ini senang ya? Senang. Biasanya ayat terakhir senang ya? Oh, udah mau selesai. Dari tadi kiri-kiri ke sana saya lihat. Ayat 16. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ada lagi domba yang lain. Yang tadi itu kan domba hasil pelayanannya Tuhan Yesus. Ada lagi domba yang lain yang dia juga harus tuntun. Ini apa maksudnya? Artinya adalah buah dari pelayanan kita, buah dari kesaksian kita. Ada orang yang bertobat di dalam kita. Ada orang yang bertobat, kita ingatkan. Itu kita bawa kepada Tuhan, dan Tuhan akan menuntut dia. Jadi sebagai domba yang baik, kita harus berbuah. Berbuah dari dalam dulu, baru keluar. Amin. 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 Berbuah dari dalam dulu, baru keluar. Artinya kita lakukan dulu, jadi contoh dulu, baru kita ajari mereka. Jadi sebagai domba yang baik, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bagaimana kita mau bawa jiwa kepada Tuhan? Bawa diri sendiri aja susah. Ya, berbuah dari dalam dulu artinya adalah kita lakukan dulu. Kita melangkah dulu ke gereja, lalu kita ajak nanti orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin. Kita naikkan pujian. Ini pujian ini baru saya dengar, tapi kita nyanyikan bersama-sama. Yang tahu lagunya, suaranya dikuatkan. Tidak perlu pakai mikrofon. Ya, Tuhan. Nah. Jangan. Ambil mikrofonnya. Dengan judul Tuhan tuntun langkah. Yang tahu sananya boleh angkat di ponsel dan pesankan.
Roh Kudus.